Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat dimanapun berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat meskipun belajarnya masih di rumah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang larutan asam, basa, dan garam. Anak-anak, masih ingatkah kalian tentang campuran homogen? Iya, betul sekali. Campuran homogen adalah campuran yang tidak bisa dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Pada pembahasan sebelumnya, sudah dijelaskan bahwa contoh campuran homogen adalah larutan. Pada dasarnya, larutan yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari dapat dikelompokkan menjadi larutan yang bersifat asam, basa, atau garam. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Ada nanas, tomat, jeruk, dan beberapa larutan yang lain. Nah, berdasarkan gambar tersebut, manakah yang termasuk ke dalam kelompok asam, basa, dan garam? Kemudian bagaimana ya cara kita mengidentifikasi larutan-larutan tersebut? Oke, yuk kita cari jawabannya dengan menonton video pembelajaran berikut ini. Yang pertama, saya akan mulai membahas mengenai larutan asam. Larutan asam ini dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya cuka ya, cuka itu biasanya dipakai untuk memasak di dapur. Kemudian pada aki kendaraan atau asam di dalam lambung kita. Nah, apa sih ciri-ciri asam? Nah, asam itu rasanya masam atau asam. Tapi ingat, tidak semua asam bisa kita coba ya, karena itu berbahaya. Selain itu, asam dapat menimbulkan korosi dan memiliki pH di bawah 7. Nah, selain menimbulkan korosi, asam juga dapat menimbulkan sesuatu yang merugikan, yaitu menimbulkan hujan asam. Oke, yang kedua adalah larutan basa. Larutan basa ini dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ya, misalnya pada sabun, sampo, obat mah, pupuk, dan lain-lain. Ciri-cirinya itu rasanya agak pahit, tapi sekali lagi, tidak semua basa bisa kita coba karena itu sangat berbahaya. Kemudian rasanya licin di kulit, kemudian memiliki pH lebih dari 7. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, larutan asam itu sering direaksikan dengan larutan basa untuk menghasilkan senyawa netral yang disebut peristiwanya adalah netralisasi. Nah, hasil dari reaksi netralisasi ini adalah garam dan air. Contoh peristiwa proses netralisasi yaitu pengobatan bagi penderita sakit mah. Nah, sakit mah itu kan disebabkan oleh meningkatnya kadar asam dalam lambung. Nah, untuk menetralkan kita beri obat mah. Obat mah sendiri itu adalah mengandung basa. Asam dan basa itu jadi netral. Selain itu, pada perlindungan kerusakan gigi dan pengolahan lahan pertanian. Nah, bagaimana sih cara menguji apakah zat tersebut bersifat asam, basa, atau garam? Nah, cara mengujinya kita menggunakan indikator. Indikator adalah suatu senyawa yang dapat menunjukkan perubahan warna apabila bereaksi dengan asam atau basa. Ada dua jenis indikator, yaitu indikator alami dan indikator buatan. Indikator alami ini bisa kita ambil di tumbuh-tumbuhan sekitar kita.
Contohnya kembang sepatu, kulit manggis, kol ungu, dan kunyit. Nah, kita bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah ya. Misalnya kalian bisa menggunakan kunyit. Kunyit kita buat ekstrak kunyit. Nah, dengan mencampur kunyit dengan air, kemudian kita menguji basa misalnya dari sabun dan dari larutan jeruk untuk asamnya. Kita campur kunyit dengan sabun dan kunyit dengan jeruk. Nah, ternyata hasilnya untuk yang asam itu menghasilkan warna kuning cerah, sedangkan kalau kunyit dicampur dengan sabun itu menghasilkan warna jingga seperti ini. Nah, indikator yang kedua yaitu indikator buatan. Indikator buatan ada dua, yaitu lakmus biru dan lakmus merah. Nah, perhatikan gambar berikut. Lakmus biru itu kalau dimasukkan ke dalam larutan asam itu akan berubah menjadi merah. Sedangkan lakmus merah itu kalau dimasukkan ke dalam larutan basa akan menjadi biru. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan tabel berikut. Ini untuk larutan asam, kalau lakmus merah itu merah, kemudian lakmus biru menjadi merah. Sedangkan untuk larutan basa, lakmus merah itu jika dicelupkan ke dalam larutan basa akan menjadi biru, dan lakmus biru kalau dicelupkan ke dalam larutan basa tetap biru. Nah, demikian penjelasan mengenai larutan asam, basa, dan garam. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.